Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan manual jaringan saraf tiruan menggunakan multilayer perseptron untuk mendiagnosa penyakit salak. Di sini saya ada contoh data yang akan saya coba hitung nanti. Ini ada X1 sampai X22, kemudian ini ada target. Untuk X1 sampai X22 ini adalah untuk nilai inputan, kemudian targetnya ini adalah untuk nilai outputnya nanti. Ini ada data ke-1, data kedua, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam, data ketujuh. Ini untuk contohnya aja. Kemudian selanjutnya ini contoh perhitungannya bisa digambarkan seperti ini ya. Saya menggunakan 3 layer. Ini adalah di sini layer input, kemudian di sini adalah hidden layer, kemudian di sini adalah output layer. Nah, masing-masing layer ini nanti ada bias. Untuk input layer dengan hidden layernya nanti ada biasnya, ditambahin bias. Nah, untuk input layer kan tadi di sini ada X1 sampai X22. Jadi di sini juga nanti X1 sampai X22. Nah, untuk kan kita tujuannya adalah mencari ini nilai output. Nilai output di sini sesuai enggak sama yang target ini. Kalau sesuai berarti selesai perhitungannya. Kalau belum selesai nanti diupdate lagi, diulang lagi perhitungannya dari awal sampai sini, pokoknya diulang-ulang terus sampai hasil perhitungannya nanti yang di sini, output di sini sesuai dengan nilai target yang ini. Kemudian ini ada garis-garis ini. Yang garis-garis ini menunjukkan bobot. Jadi setiap perhitungan nanti ada perkalian dengan bobot. Jadi kita kan hanya baru punya nilai X1 ini. Nah, kemudian nilai X1 ini kita kalikan dengan bobot yang ada di sini biar ketemu nilai inputan di sini, input untuk H1. Nah, kemudian kita kan butuh mencari nilai output H1 untuk perhitungan di sini. Untuk mencari nilai ini kan kita butuh output H1 di sini. Nah, untuk mencari output H1 di sini itu nanti nilai yang inputan di sini terus dikalikan fungsi aktivasi, kemudian ketemu untuk nilai output H1. Yang untuk mencari outputnya juga sama seperti itu. Nilai output di sini dikalikan dengan bobot, kemudian nanti ketemu inputan untuk di sini. Nah, untuk inputan di sini nanti dikali fungsi aktivasi, kemudian akan ketemu output di sini. Nah, nanti output yang ketemu ini sesuai apa enggak dengan nilai target di sini. Nah, kalau enggak sesuai, nanti butuh yang namanya update. Nah, update-nya itu nanti menggunakan algoritma backpropagation. Ya, langsung ke perhitungannya. Ini saya ambil data dari yang tadi, yang ini, data pertama. Jadi perhitungannya nanti mulai dari data pertama, dan data kedua, dan seterusnya. Di data pertama ini saya akan coba hitung X1 sampai X22. Kemudian ini tadi kan targetnya 001. Jadi ini dipisah-pisah jadi ya 1, ya 2, ya 3, 001. Kemudian saya menggunakan biasnya adalah 1, learning rate-nya 0,1. Nah,
untuk weightnya, bobotnya ini kan ada berarti 99 tambah 7. Ini apa ya? Ini untuk bobot 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ini, kemudian H1 ini untuk bobot ini, H1 ini juga bobot semuanya ini udah saya taruh di sini untuk angka-angkanya. Dan sebenarnya untuk bobot ini tuh secara acak, bebas secara acak untuk pertama kali, untuk mencari nilai output untuk pertama kali perhitungan awal itu tuh weightnya acak, bebas acak. Tapi saya di sini untuk mempermudah perhitungan saya urutkan aja seperti ini. Saya urutkan seperti ini untuk mempermudah karena ini banyak sekali. Kemudian ya ini, kemudian nah untuk yang pertama, langkah pertama adalah untuk mencari nilai H ini, hidden layernya. Kita mencari ini H1, H2, H3, H4. Untuk jumlah H1, H2, H3, H4 nya saya masih masih belum tahu patokannya apa, harus berapa gitu. Jadi saya pakai 4 karena biar gak terlalu banyak juga nanti ngitungnya. Jadi saya pakai 4. Kemudian yang jadi di sini nanti yang harus dicari adalah nilai input di sini, dan nilai output di sini. Nilai masukannya di sini sama nilai keluarannya di sini. Nah, gimana caranya? Kayak gini. Pertama, kita nyari input H1-nya dulu kan, inputnya H1. Nah, untuk mencari nilai input H1 kan kita punya nilai di sini, nilai X1, X2-nya. Kemudian kita punya bobotnya. Jadi nilai X1, contohnya misalnya X1. Jadi X1 kali bobot ini, pokoknya yang biru-biru ini dicari semua. Yang garis warna biru ini. Jadi nilai X1 kali bobot, nanti di sini terus tambah X2 kali bobot, tambah X3 kali bobot, dan seterusnya sampai X22. Ini seperti ini. Oh ya, dan juga biasnya ditambah bias kali bobot di biasnya. Ini di bobot biasnya juga saya udah kasih ini nilai. Kemudian ketemu segini 1,63. Nah, ini kan baru ketemu untuk nilai inputannya di sini. Kemudian kita kan butuh ini nilai output di sini. Nah, untuk output di sini caranya ini menggunakan fungsi aktivasi. Nah, di sini saya menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Ini perhitungannya seperti ini. 1 per 1 plus pangkat min H1. Kemudian dihitung menggunakan kalkulator, akan ketemu ini. Kemudian saya bulatkan jadi 0,84. Dan cara seperti itu dilakukan terus untuk menghitung H2, H3, H4. Caranya juga seperti itu. Hanya saja nanti kan bobotnya beda-beda. Ini sesuai ini yang tadi udah saya masukkan nilainya. Nanti ketemu untuk H2 nya 1,05,
untuk H2-nya, output H2-nya ini. Untuk H3-nya juga udah ketemu ini. H4 ketemu. Nah, ketika udah ketemu untuk nilai H1, H2, H3-nya, H4 dan juga H4 ya. Udah ketemu outputnya di sini, kita tinggal menghitung untuk di layer outputnya. Di layer output. Untuk mencari nilai inputan di sini, langkahnya sama seperti mencari di inputan untuk hidden layer ini. Itu seperti ini. Sama, langkahnya sama. Kemudian langkahnya sama seperti ini. Kemudian kan nanti udah dihitung sama seperti itu, nanti ketemu output 1 ya berapa, O1 ya berapa, O2 ya berapa, dan menggunakan fungsi aktivasinya pun sama, menggunakan sigmoid. Langkahnya masih sama. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kan misalnya nilai output di sini tidak sesuai dengan nilai target ini, itu kan berarti terjadi error. Nah, pertama kita harus menghitung errornya dulu. Cari error. Untuk menghitung errornya, kita menggunakan rumus sigma setengah ke dalam kurung target min output pangkat 2. Jadi di sini itu kan outputnya ada 3, O1, O2, O3. Nah, ini dijumlah dari masing-masing error di sini, error di sini, error di sini, itu dijumlah. Kemudian ketemu total errornya. Ini ketemu total errornya. Nah, selanjutnya kan udah ketemu untuk errornya. Nah, untuk selanjutnya adalah untuk update weight-nya. Untuk update weight-nya ini saya menggunakan algoritma backpropagation. Jadi nanti yang diupdate dari belakang dulu sini, weight yang di sini, kemudian maju ke depan sini. Untuk update weight-nya nanti yang bagian belakang sini dengan yang bagian belakang sini ini ada perbedaan cara menghitungnya. Jadi untuk yang di sini saya ambil contoh update weight 98. Ya, ini untuk update weight 98. Ya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari error pada weight 98. Caranya untuk mencari error ini diperlukan perhitungan diferensi parsial. Ini diferensi parsial E total per diferensi parsial weight 98. Kemudian ini diurai jadi seperti ini. Yang pertama, kita mencari dulu untuk ini diferensi parsial E total per diferensi parsial O1 di sini. Cara menghitungnya seperti ini, yaitu 2 kali setengah dalam kurung Y1 min O1 pangkat 2 min 1 kali min 1 plus 0. Nah, kemudian ini disederhanakan
jadi seperti ini. Jadi min dalam kurung Y1 min O1. Kemudian kita masukkan nilai Y1-nya. Y-nya ini kita dapat dari nilai data awal yang kita punya. Dari sini. Tadi kan kita ambil data ini kan untuk perhitungannya, nah kan ketemu ada Y1, Y2, Y3-nya. Nah ini Y1-nya pakai ini. Nah, Y1-nya pakai ini. Kemudian O1-nya kita kan tadi sudah menghitung untuk O1-nya. Nah ini, O1-nya ini 0,7 kita masukkan. Nah, udah ini dihitung, jadi hasilnya segini. Ini baru untuk diferensi E total per diferensi O1. Nah, kemudian ini saya juga mencari untuk diferensi parsial E total O2 dan diferensi parsial E total O3. Ini saya hitung dulu karena nanti di bawah butuh nilai ini juga. Nah, untuk selanjutnya kan udah ketemu nilai ini, kemudian kita nyari ini diferensi O1 per diferensi O1 ini. Nah, diferensi parsial O1 per diferensi parsial O1 ini menghitungnya dengan cara O1 dalam kurung 1 min O1. Nah, tadi O1-nya kan 0,7, kemudian 1 dimasukkan sini, O1-nya 0,7. Nah, ini tinggal dihitung aja, menghasilkan ini. Nah, untuk diferensi parsial O2 per O2 ini dan diferensi parsial O3 per diferensi parsial O3 ini juga saya mencari untuk nanti perhitungan di bawah. Kemudian ini kan tadi udah, jadi ini udah ketemu, kemudian ini diferensi parsial O1 per diferensi parsial W98. Ini rumusnya 1 kali OH1 kali W98 pangkat 1 min 1 plus 0 plus 0. Ini disederhanakan sama dengan OH1. Nah, OH1 kan tadi juga udah dihitung ya hasilnya di sini. OH1 nah, kita udah menghitung tadi di awal OH1 ketemu ini, tinggal dimasukkan. Tinggal dimasukkan ke sini. Nah, kemudian tadi kembali ke atas ya, kembali ke ini, mencari error pada W98 ya. Ini kembali ke sini, ini kan tadi udah ketemu, tinggal dimasukkan. Nah, ini tinggal dimasukkan ke sini. 0,7 kali 0,21 kali 0,84. Nah, ketemu segini. Ini baru ketemu error di W98-nya. Nah, habis ketemu errornya, langsung kita update. Nah, cara update-nya menggunakan rumus ini. Jadi karena kita mau update W98, jadi ini W98 dikurangi learning rate kali ini error pada
error pada width 98 nya. Jadi ini W98 awal, yang nilai awal tadi yang di sini, nilai awal yang di sini, kemudian dikurangi learning rate. Tadi kan learning rate-nya pakai 0,1, kemudian ini error pada width 98-nya udah ketemu ini, udah dihitung ketemu ini. Nah, ini nilai width 98 yang baru, yang udah diupdate. Nanti ketika ini kan berarti nanti width yang ini semuanya di sini kan diupdate dulu, ketemu berapa itu nanti untuk perhitungan yang selanjutnya. Jadi itu width baru. Kemudian itu untuk yang di layer sini ya, di output layer width, untuk output layer width yang menuju output layer. Kemudian kita coba untuk menghitung di width ini yang menuju ke hidden layer. Saya ambil contoh untuk width-nya, untuk misalnya kita ambil contoh untuk update-nya W1. Nah, untuk update W1-nya kita pertama mengurai dari rumus ini. Jadi nanti kita butuh menghitung diferensi parsial E total per diferensi parsial W1. Nah, ini nanti butuh menghitung diferensi parsial E total per diferensi parsial OTH1 kali diferensi parsial OTH1 per diferensi H1 kali diferensi parsial H1 per diferensi parsial W1. Nah, kita urai satu persatu mulai dari ini. Yang pertama, diferensi parsial E total per diferensi parsial OTH1. Nah, di sini nanti kita harus mencari tiga ini, diferensi parsial E1 per diferensi parsial OTH1 plus diferensi parsial E2 per diferensi parsial OTH1 plus diferensi parsial E3 per diferensi parsial OTH1. Nah, yang pertama kita cari dulu diferensi parsial E1 per diferensi parsial OTH1-nya. Ini dengan cara diferensi parsial E1 per diferensi parsial O1 kali diferensi parsial O1 per diferensi parsial OTH1. Nah, ini nanti juga dihitung lagi sendiri. Caranya ini dengan diferensi parsial E1 per diferensi parsial O1 ini dihitung menggunakan diferensi parsial E1 per diferensi O1 kali diferensi O1 per diferensi parsial O1. Nah, ini tadi kita sudah cari di atas nilainya ini. Nilai ini dengan nilai ini kita sudah cari tadi di atas. Misalnya ini diferensi parsial E1 per diferensi O1 kita cari di atas. Ini. Jadi E1 dengan E total di sini nanti sama nilainya. Jadi ini. Ya, ini ya, ini sama 0,7. Kemudian O1 per diferensi O1-nya. Nah, ini juga ini. Nah,
tinggal dimasukkan saja karena tadi udah mencari nilainya, tinggal dimasukkan, ketemu hasilnya. Kemudian yang nilai ini diferensi parsial U1 per diferensi parsial UTH1 itu sama dengan weight 89. Nah ini kan juga kita udah punya datanya, tapi ini menggunakan weight yang lama, weight yang belum diupdate. Kan tadi kita sudah update yang W89, tapi yang dimasukkan ke sini itu weight yang lama, weight 0,11 data awal. Nah selanjutnya kan ini kita mencari ini ya, diferensi parsial E1 per diferensi parsial UTH1 ini dari sini. Nah ini kan kita ketemu ya, ini ketemu ininya tadi, ini 0,1, terus ini ketemunya ini 0,11. Jadi ini hasilnya ini kita baru dapat nilai yang E1H1 yang ini. Kita harus cari yang ini dan juga yang ini. Caranya sama, tinggal nanti karena ini diferensi parsial E total 2, jadi nanti ininya juga menggunakan O2, ini juga menggunakan O2. Kan tadi yang E1 yang diferensi parsial E1 kan menggunakan O1. Nah karena ini kita mencari yang E2, jadi kita menggunakan O2. Langkahnya sama seperti itu, seperti yang tadi mencari yang pertama. Nanti sudah ketemu ini ketemu ini, terus yang A diferensial E3 juga sama, langkahnya seperti itu menggunakan O3. Nah kan nanti sudah ketemu ini kan dihitung ketemunya berapa. Nah sudah ketemu ini kan. Nah kita sudah dapatkan untuk nilai ini, dan nilai ini. Jadi sebenarnya gini, untuk ini, untuk nilai weight yang di sini, weight W1 itu kan masuk ke sini. Nah otomatis mempengaruhi output H1 di sini. Jadi nilai W yang di sini, nilai W yang awal ini kan dihitung menghasilkan H1, menghasilkan output H1. Nah output H1 ini di sini itu kan mempengaruhi ke nilai sini, nilai ke O1, nilai ke O2, nilai ke O3. Nah itu makanya kita butuh mencari diferensi 3 ini, diferensi ini 3 ini ya, karena pada OTA 1 itu mempengaruhi nilai pada pada output pertama, output kedua, sama output ketiga, itu error 1, error 2, error 3. Nah seperti itu kan sudah ketemu untuk nilai ini. Nah kemudian kita cari untuk diferensi parsial output H1 per diferensi H1 ini. Nah cara mencarinya menggunakan OTH1 dalam kurung 1 min OTH1. Tadi OTH1 nya kan sudah ketemu, udah dicari di awal, nilainya 0,84, kemudian dimasukkan satunya ke sini, kemudian OTH1,
kemudian dihitung jadi ketemu 0,13. Nah, kan berarti kita sudah ketemu untuk nilai ini kita tinggal mencari nilai yang ini. Nah, untuk diferensi H1 per diferensi W1 itu sama dengan nilai X1. Nilai X1-nya yang data awal. Jadi kan kita punya data awal tadi, nilai X1-nya berapa kita lihat. Ya, nilai X1-nya itu kan 1. Nah, kita masukkan saja ke perhitungan. Jadi, kita masukkan ke perhitungan. Ini kita masukkan ke sini. Nah, kemudian kita hitung tadi hasilnya, kita kalikan, ketemu ini. Nah, kemudian ini kan kita baru ketemu error di W1-nya. Untuk mengupdate W1-nya, caranya ini W1 yang lama dikurangi learning rate dikali error pada W1. Hasilnya 0,1 di min 0,1 kali 0,004 sama dengan 0,9. Ini W1 yang baru. Nah, untuk selanjutnya itu kan nanti kita harus update WW yang lain, weight yang lain di sini sampai ini weight 100 ini. Pokoknya semua weightnya diupdate menggunakan cara yang tadi sampai nanti ketemu weight yang baru. Nah, kemudian weight yang baru itu kita hitung untuk data yang selanjutnya. Kan kita udah ketemu weight yang baru, kemudian itu untuk weight yang baru itu untuk menghitung data yang kedua. Tadi kan data yang pertama, kemudian ini untuk data yang kedua menggunakan weight yang baru dan seterusnya. Kalau ada 100 data ya nanti 100 data di update di perulangan ini, update-nya nanti update weight-nya gitu. Sampai nanti ketemu hasil hasil akhir targetnya dengan output yang di sini sama. Jadi update terus pelatihan kayak gitu terus sampai ini nilai output di sini sama dengan nilai target yang kita punya ini. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.